سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Abah Kiai Haji Cahya Suganda, yang alhamdulillah beliau senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah berikan keberkahan, panjang umur, sehat badan, melimpah rezeki. Amin. Sahibul bait, sahibul wasilah, yang juga ketua Majelis Taklim Babut Taqwa, Bapak Ustadz Taris Hidayat, dan juga yang tercinta tentunya ayahandanya Bapak Ahmad Legiman. Tak lupa juga seluruh jemaah sekalian yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bisa bertemu kembali, bersilaturahim, bermuajahah di dalam kerangka kajian rutin setiap malam Senin di Majelis Taklim Babut Taqwa yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan kita yang diiringi dengan keberkahan tetesan air hujan ini bisa menjadi wasilah Allah turunkan kepada kita berbagai macam nikmat, rahmat serta keberkahan. Amin. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan nilai-nilai Islam, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan langsung kajian kita masih di surat Al-Baqarah, sekarang ayat 38. Ayat 38, qulna bitu minha jami'a. Silakan ada Ananda Dery untuk membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim fala
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a. Qul nahbitu, dan kami berfirman, berkata, yaitu kepada Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, berkata kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, ihbitu, keluarlah kalian. Itu kalau kita melihat kalimat ihbitu ada wawu dan alif, ya. Berarti kalimat ini bukan ditujukan kepada dua orang, melainkan kepada lebih dari dua. Makanya yang diperintahkan keluar dari surga itu bukan hanya Nabi Adam dan Siti Hawa, melainkan iblis, ya, Azazil, yang sebelum dia dilaknat oleh Allah namanya Azazil, kemudian berubah menjadi iblis. Bedanya Nabi Adam alaihissalam, beliau dikeluarkan dari surga tapi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada ayat sebelumnya, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan, mengilhamkan, ya, Allah, Nabi Adam menerima kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamahu iyaha, dengan mengilhamkan kalimat itu dari Allah langsung kepada hati Nabi Adam, yaitu sebuah doa yang masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, bukan minaz zalimin, ya, minal khasirin. Sedangkan iblis, dia diusir dari surga dalam keadaan terlaknat. Jadi beda. Nah, ini ada yang berkata lagi nih. Ada yang orang kan senang pikirannya itu terus menerus menelaah sampai akhirnya nabrak sama hal-hal yang berbentuk hal-hal keyakinan. Nanti kalau udah pusing, akalnya nggak dibimbing, nggak disatukan dengan mengikuti ayat Allah, mengikuti wahyu Allah, akalnya ini bisa rancu. Contoh begini, Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga gara-gara dia melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Memakan buah khuldi. Lalu dia diusirlah dari surga turun ke bumi. Ya. Sementara dalam keterangan yang lain, memang Allah SWT menciptakan Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menciptakan Nabi Adam bukan untuk tinggal di surga, melainkan untuk di bumi. Jadi dikeluarkannya Nabi Adam alaihissalam dari surga ke bumi, diturunkan dengan sebab memakan buah khuldi, itu sudah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kesalahan yang dilakukan Nabi Adam itu semua sudah menjadi ketentuan Allah. Kira-kira Nabi Adam salah gak? Contoh nih, ada manusia nih, ya, ada manusia, misalkan orang pencuri, orang mabok, orang berzina. Lalu dia ngomong, loh saya mabok, saya mencuri, saya berzina, memang kan kehidupan saya ini sudah ditentukan sama Allah. Saya menjadi pencuri, Allah takdirkan saya memang jadi pencuri. Kira-kira orang yang sudah ditakdirkan untuk mencuri oleh Allah, yang salah Allah yang mentakdirkannya atau manusia itu yang mencuri? Manusianya. Nah, ini ada tarik menarik nih. Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Ahlu Sunnah. Orang yang berpikiran Jabariyah, dia gimana dia? Saya mau kaya, mau jadi pencuri, mau jadi orang baik-baik, orang soleh, tergantung diri saya, tidak ada hubungannya sama Tuhan, sama Allah. Satu lagi Qadariyah, enggak, kita mau kaya mau miskin, ya ikuti, itu sudah ketentuan Allah. Kita tuh enggak ada bedanya dengan pewayangan, wayang golek, wayang kulit.
Ya, Allah dalangnya yang memainkan kita. Waktunya mati, ya mati. Waktunya hidup, ya hidup. Waktunya kaya, ya kaya. Waktunya jadi raja. Ya, tapi waktu jadi si cepot teh, si apa ya jadi si cepot teh. Ya, Allah yang menentukan itu Qadari. Nah di pertengahan itu ada akidah ahli sunnah wal jamaah. Di satu sisi orang harus berikhtiar, harus berusaha semaksimal mungkin, ya. Tapi setelah itu semuanya diserahkan hasil akhirnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada ungkapan ya, hasil tidak mungkin mengkhianati ikhtiar atau usaha. Itu banyak, bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Arab juga banyak. Al-ujratu ala qadil masaqat, manjada wajada, banyak sekali. Tapi tetap hasil akhir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pengen banget kaya, dia kerja keras keringat banting tulang, kalau kata Allah kagak kaya ya kagak kaya. Tapi orang yang kerjanya santai aja, biasa saja, kalau emang dia takdirkan jadi orang kaya, jalannya ada aja. Orang ngotot banget pengen jadi artis, ikut apa tuh? Audisi, ikut ini, ikut itu, ya kagak jadi kalau kata Allah kagak. Walaupun dia udah berusaha, tapi kalau dia emang Allah takdirkan jadi, jalannya ada aja. Ya. Orang pengen sembuh dari sakit, kalau kata Allah kagak sembuh ya kagak sembuh. Tapi orang pengen sakit malah pengen mati, dia bunuh diri, terjun dari jembatan, bukannya mati malah pada lumpuh doang kakinya, mati mah kagak, karena memang Allah yang menentukan. Jadi Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, ya, dan setan atau iblis dikeluarkan dari surga. Mana tadi? Qulna bitu minha jami'a ay minal jannah, dan keluarlah kalian semuanya minha darinya, maksudnya minal jannati dari surga, jami'an seluruhnya. Qararahu liya'tifa alaih, ini diulang untuk mengatopkan. Bisa lewat aja ya, karena kalau dibahas juga nanti belum pada dapat materi tentang nahwu sorof. Pak Jenggot ya. Nanti kita bahasnya di kajian lain. Tiap hari Ahad itu ada tahsin Quran sama bahasa Arab, khususnya nahwu sorof. Fa'imma, maka jika, di sini fihi idghamun nuni inni syartiyati. Kalimat fa'imma itu diidghamkan. Di situ ada sebenarnya fa'inma, inma. Ya, innya nggak ada, tapi diidghamkan, dipakai siddah, tasdid. Innya insyartiyah, sedangkan maknya ma zaidah. Artinya jika, bukan ma nafi, ya. Ma tambahan atau bukan ma mausul, bukan. Ya tianakum, nanti jika datang, ya, kepada kalian minni dariku hudan petunjuk, berupa kitabun, kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian, kalangan manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Rasul terakhir, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabun wa rasulun, kitab-kitab serta Rasul. Faman tabi'ah huda, kitab di situ maksudnya adalah Al-Quran, ya, wa rasulun yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahasanya kan kitab, satu kitab. Nah, faman tabi'ah huda, maka barang siapa orang yang mengikuti huda, hudaya petunjuk dariku, yaitu mengikuti Al-Quran, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mengikuti wahyu Allah, kitab yang Allah turunkan
nabi dan rasul Allah yang Allah utus, fa'amana bi, dan dia beriman kepadaku, wa amila bi ta'ati, kemudian dia beramal soleh dengan cara taat kepadaku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada khaufun, ketakutan, alaihim, pada diri mereka, walahum ya zanun, dan tidak akan ada kesedihan. Hidupnya selamat, bahagia, tenang, tentram, berkah. Makanya tadi saya tersentuh juga, langsung saya jadikan status tuh, sambutan dari ketua sekaligus Sohibul Bait, ya, dengan dia aktif di majelis taklim, aktif di kegiatan-kegiatan sosial, di pengajian-pengajian, termasuk di Bubut Taqwa, itu memberikan keberkahan pada kehidupannya, rumah tangganya sakinah, ya, tenang, tentram, bahkan Allah bukakan pintu-pintu rezeki, Allah mudahkan mencari ma'isyah. Ini harapan kita, termasuk doa benar dari guru-guru kita, dari Abah, ya, dari saya, kita semua. Semoga semua jamaah ini, ya, Allah berikan rizki yang melimpah barokah. Ya, inginnya kita semua sih, walaupun ada doa Nabi, justru doanya malah minta jadi orang miskin, kan ada tuh, ya. Allahumma ij'alni miskinan waj'alni fi jumrati wahsurni fi jumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin dan satukan saya di surga bersama dengan orang-orang miskin. Tapi kan kalau baca doa itu kita merada ngeri, mendingan gak usah dibaca. Ya Allah, jadikan saya orang yang miskin tuh. Kalau baca doa itu juga miskin sering datang, ya udah miskin dari sana, nggak perlu baca doa itu. Kita ingin berkah, ingin keselamatan, fid dini wad dunya wal akhirah. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Syaratnya apa? Syaratnya mengikuti apa yang diturunkan sebagai panduan hidup, pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahya'us sunnah, ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Jum'ah itu kan dijelaskan, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang nabi fil ummiyina rasulan minhum, nabi yang ummi, nabi yang tidak bisa membaca tulis, sebagai utusan Allah untuk kalian. Yatslu alaihim ayatihi, dialah yang membaca ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan manusia, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu macam-macam, ya. Hikmah itu macam-macam. Tapi hikmah di sini adalah as-sunnah al-hadis. Termasuk hikmah-hikmah dalam arti hikmah dari berbagai macam hal, kejadian-kejadian. Itu semua dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti hikmah itu orang sakti. Di kita kan biasanya ustadz kalau udah punya karomah, udah punya maunah, udah punya kelebihan, itu disebutnya ustadz ahli hikmah. Padahal kadang omongannya tidak sesuai dengan sunnah. Nah, itu salah besar, menyelihi sunnah. Bahwa faktumu berbeda dengan Al-Quran. Termasuk yang lagi ramai sekarang, ya. Ini yang ngomong ustadz saya dengar langsung, saya nggak usah sebutin namanya, pasti kenal lah. Itu menyampaikan dulu katanya waktu musim Covid jarang sekali kecelakaan di pinggir jalan. Sekarang udah musim Covid udah mulai hilang. Orang kembali usaha, berdagang, berbisnis seperti biasa.
Kayak JED aja proyeknya udah mulai banyak lagi, amin masih. Ya, Pak Jenggot doang ini proyeknya legit ya. Itu soto kagak lewat-lewat lagi sekarang sudah butuh. Ya Allah punya rencana lain. Terus cara lain. Ini kata orang itu ya, saya dengar ya. Karena yang dagang yang bisnis itu ada yang pakai pesugihan. Dia masang tumbal-tumbal di pinggir jalan, termasuk buto ijo, baik pinggir jalan raya di tol-tol. Makanya banyak orang yang pada meninggal. Ya, lagi naik Pajero, tahu-tahu terjungkal mobilnya. Kemarin pik di BPJS juga sama. Ya, salah satu pimpinan BPJS kan ada yang meninggal, kecelakaan tunggal di tol juga. Sampai Pak siapa tuh saya ngomong, Pak Ustadz kok sekarang banyak banget yang kecelakaan ya di tol ya. Kan udah dililit ini sama polisi, main HP lah lagi jalan kencang, ngundutan lah. Bukan karena ada penunggunya di kilometer itu, bukan karena ada apa namanya jin atau setannya di tempat itu, bukan. Kemarin hari Kamis siswa saya ada yang meninggal kecelakaan di depan pom bensin, dan di depan pom bensin itu udah sering banget yang jatuh meninggal, ada yang luka-luka. Ramai itu omongan, oh pokoknya daerah Cilengsi kena Bekasi Narogong, wah itu katanya banyak yang meminta tunggal. Itu menyebar ya, berita ini, omongan ini menyebar kemana-mana. Kemudian jadilah yang disebut dalam bahasa di situ kila wakola, kita kila wakola. Konon katanya menyebar itu. Nah disitulah pintu masuk setan menggoda akidah, merusak keimanan seseorang, keimanan manusia. Nya udah didinya sih kan namanya ayah tukang dagang minta tumbal kayak sampai tadi subuh ada yang ngomong saya itu Pak Ustaz katanya kalau ada kain atau botol isi air jangan digeleng, kalau digeleng nanti yang ngegeleng itu katanya yang akan kecelakaan. Itu ciri-ciri tumbalnya. Padahal jelas yang namanya kematian tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Khamsun la ya'lamuhunna illallah wa mata tamutu goda wa mata tanzilur mator wa ma yagizu fil arham. 5 hal yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan kamu akan meninggal? Kemudian besok itu hujan apa kagak? Kemudian apa yang ada di dalam rahim? Itu nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Makanya hujan itu nggak ada yang tahu. Besok hujan apa kagak? Walaupun ada perkiraan, itu kan perkiraan. Kalau tahu kagak hujan, kemarin aja udah gelap banget kagak jadi hujannya kan. Oh soalnya ada yang hajat kemarin itu, jadi dibedain siapa yang hajat tolong hujan. Kagak gitu, memang dari sananya udah kagak hujan, Allah yang nentuin. Kita kadang ada keyakinan dulu, keyakinan dari zaman jahiliyah atau agama sebelumnya itu mengasimilasi, mencampur yang akhirnya merusak akidah. Sampai-sampai dekat rumah saya ada rumah dari bagus nyampe hancur, mau dijual kagak laku-laku gara-gara tusuk sate. Setiap ditanya ini kemana yang punyanya? Oh yang punyanya suaminya sakit, meninggal, istrinya sakit-sakitan, bengkelnya hancur, orang itu udah tusuk sate, kagak ada yang beli sampai sekarang. Dari yang rumahnya bagus sampai roboh kagak ada yang beli. Berarti masih diyakini kan? Nah, makanya hal-hal yang seperti itu bagi kita yang sering ngaji ini udah bilang aja hoak, bohong. Apalagi kalau ada orang sakit dikerjain orang usaha. Kemarin ada yang curhat ke saya juga, ibu-ibu ya punya rumah makan bagus. Pak katanya beberapa bulan yang lalu itu ramai terus, tapi udah 2 minggu sekarang sepi banget. Ya mungkin lagi pada kagak punya uang yang mau belanja. Enggak, saya kayaknya takut ini nih. Gitu. Ya takut ada yang ngirim. Sampai membuat menyebar fitnah. Ya. Oh iya lain orang deket sih bahasa abah teh aja yang ngomongnya Ustaz. Iya lain orang jauh, orang deket yang ngirimnya. Amun di Ciduhan teu nepi, lamun di Baledap enggak lewat. Akhirnya dia curiga ke orang-orang yang di sekitar ieu tetangga aing ieu dagangna sarua ya dagang ieu usahana sarua, curiga dia sama semua orang yang ada di sekitarnya itu. Jangan-jangan dia nih yang ngirim. Jangan-jangan dia nih yang ngerjain. Ya. Makanya bagi kita yang sering ngaji udah bilang aja bohong. Ya, jangan dipercaya sama sekali.
Hoax. Wah, saya pun tadi fitnah itu. Nggak usah ditanggapi. Gak usah ditanggapi. Sama-sama warung kan. Wah, jadi Tapi sekarang orang lebih seneng sih nanggapi hal kayak gitu, aneh. Ya. saya pernah sih. Kalau kiai ulama ngomong, Semua itu saya serahkan. pada kagak dengerin. Tapi giliran orang yang gak ngerti agama ngomong di Quran Allah tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan, ngomong kalau di Al-Quran tidak ada kewajiban sholat, itu didengerin. Padahal dia bukan ahli agama. Tapi ulama yang berfatwa malah kagak didengerin. Kan ada yang ngomong gitu. Iya. Padahal jelas di Al-Quran itu aqimus sholah, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Dia ngomong kayak gitu karena nggak belajar agama. Di dalam kaidah usul fikih itu jelas bahwa perintah al-amru finnas dalam Al-Quran ya dulu al-wujub, itu menunjukkan pada sesuatu yang wajib. Walaupun di sana tidak dijelaskan as-sholatu wajibatun, tapi sudah tahu hukumnya wajib. Tapi ini malah diikutin ramai. Kalau ada yang ustadz yang mengkritiknya atau yang menegurnya, nanti ustadznya malah yang disalahin, bukan orang ini. Kebebasan katanya. Allah. Segala ada yang ngomong. Ini menteri ya yang ngomong ya. Saya nggak perlu sampaikan menterinya siapa. Hubungan seks antar pelajar selagi suka sama suka itu dibolehkan. Kalau kawin nggak boleh. Clear. Anak sekolah masih sekolah SMA, SMP kawin boleh nggak? Boleh. Nggak boleh kan? Ketahuan sama kepala sekolahnya sama sekolahnya kawin SMA kelas 3 dikeluarin kagak? Keluarin. Tapi kalau hubungan seks boleh kagak? Suka sama suka? Boleh asal ulah hamil lah kan gitunya. Kata menteri. Subhanallah. Makanya saya senang juga tuh ada salah satu sekolah di Cilengsi yang kebijakan sekolahnya nggak boleh pacaran, nikah boleh. Itu ada. Kalau ketahuan pacaran malah dinikahin sama sekolah. Tapi bagus itu ya. Aladit gitu ya, orangnya. Dipisah. Gak usah disebutin. Ini kedengeran sama orang pakai. Sekolahnya ditegur gara-gara pengajian. Kalau polos, memang udah umum jadi. Kawan nikahnya. Fil akhirati, nggak susah bersedih, nggak usah takut. Fil akhirah, di akhirat, bi an yadkhulu nal jannah. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menerima apa yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, menjadikan kitab Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, bermutabaah kepada Rasulullah SAW, bi an yadkhulul jannah, akan dimasukkan nanti di akhirat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazina, dan orang-orang yang kafaru, mereka kufur, mereka kafir, wa kazzabu, dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, kutubina, kitab-kitab kami, kitab-kitab yang diturunkan. Kalau kitab-kitab berarti banyak, dari Jabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Atau dia tetap mengimani kitabnya, misalkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Jabur, tapi kitab-kitabnya sudah diselewengkan, sudah dirubah semua, ya, sudah tidak asli lagi, orisinil lagi, diubah sesuai dengan keinginan mereka. Ulaika, mereka itu, maksudnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mengikuti, tapi justru malah kufur. Mereka, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni api neraka. Mereka fiha khalidun, fiha, di dalam neraka, khalidun, kekal. Ay makisuna abadan, tinggal di dalam neraka abadan selamanya. La yafnauna wala yakhrujun, mereka tidak mati tapi juga kagak keluar, disiksa terus. Udah mati hidupin lagi, mati hidupin lagi, mati hidupin lagi, terus seperti itu. Abadan, selama. Makanya kita umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, ini
nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar. Setiap pembawa acara, ustadz, ya, kalau menyampaikan sambutan, pidato, ceramah selalu menyampaikan nikmat, bersyukur atas nikmat Allah, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Kita harus berbahagia, bersyukur dengan nikmat ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillah, katakanlah dengan fadilah Allah, anugerah Allah, yaitu Islam. Wa bi rahmati, dan rahmat Allah, Al-Quran dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bidzalika falyafrahu, dengan itu, dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasulullah SAW, dengan didatangkannya agama Islam yang akan menyelamatkan, agama keselamatan, dan menyelamatkan diri kita di dunia, di akhirat, kita falyafrahu, harus bersyukur, harus berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih mahal harganya dari seluruh isi dunia yang kita kumpulkan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya lagi umatnya Nabi ini, dia masih Allah berikan peluang, kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyafaati Rasulullah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin dia pernah berbuat dosa, dia pernah mencuri, pernah berzina, pernah berbohong, selagi ada keimanan pada dirinya dan dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada peluang dia, kesempatan dia